Salam lost yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk di dalam pembelajaran sekolah minggu untuk minggu 5 Juli 2020. Adapun tema bulanannya adalah belajar bijaksana dan tema minggunya adalah Tuhan itu bijaksana. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah supaya anak KOG mengetahui bahwa Tuhan itu bijaksana. Firman Tuhan ini terambil dari Ayub 7 ayat 11 sampai pasal 9 ayat 4. Kalau kita memahami kata bijaksana dalam bahasa Ibrani memakai kata chokmah yang artinya cerdas, hati-hati, pintar, dan juga cerdik. Untuk memahami kata bijaksana ini ada juga kata lain yang dipakai untuk mengartikan kata bijaksana, yaitu sekel, yang artinya bertindak dengan hati-hati, berhasil dengan baik, memiliki keahlian, memiliki kemampuan mengajar. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata bijaksana berasal dari kata sophia yang mengandung arti keterampilan dan kecerdasan. Nah, kalau kita belajar dari kisah Ayub, Alkitab menceritakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, dan mencintai Tuhan dan menjauhi kejahatan. Namun, di sini Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan, bahkan hartanya pun lenyap. Nah, di tengah penderitaan yang dialaminya, Ayub tidak menyalahkan Tuhan, tetapi justru ia semakin teguh beriman kepada Tuhan. Sekalipun Ayub pernah mengeluh atas rasa sakit yang dialaminya, mengeluh karena anak-anaknya meninggal, namun Tuhan tidak memperhitungkannya sebagai kesalahan atau dosa. Dalam Ayub 9 ayat yang keempat, justru di sana kita lihat bahwa Ayub meninggikan Allah dengan berkata Tuhan itu bijak dan kuat. Alasan kenapa Ayub tidak menyalahkan Tuhan di tengah penderitaan berat yang dialaminya, karena Ayub menggunakan akan pikiran untuk hal-hal yang baik. Hubungannya dengan cerita KOG ini adalah supaya anak-anak KOG diajarkan agar mereka belajar dari kisah Ayub. Meskipun diperhadapkan dengan penderitaan, kesulitan hidup, namun Ayub tetap memuliakan Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan, bahkan Ayub menganggap bahwa Tuhan adil dan bijaksana. Nah, problemnya adalah di mana anak-anak biasanya memahami bahwa kasih Allah sama halnya bebas dari penderitaan, bebas dari kesulitan. Nah, kadang jika mereka menghadapi masalah di sekolah, di rumah, mereka juga suka menyalahkan orang lain dan juga bisa saja mereka menyalahkan Tuhan. Nah, di sini cerita pembukanya, lose-lose kita dapat mulai dengan memperagakan muka gembira dan juga muka sedih. Lose-lose bisa berdialog dengan anak-anak di rumah, apa yang membuat mereka sedih, apa juga yang membuat mereka senang dan gembira. Atau lause-lause bisa mencari cerita pembuka lainnya. Tetapi pada intinya bahwa isi cerita firman Tuhan ini adalah bagaimana lause-lause harus menjelaskan kepada anak-anak KOG tentang kisah Ayub yang saleh, rajin berdoa, rajin ke gereja, tetapi Tuhan izinkan menghadapi masalah. Namun Ayub tidak marah kepada Tuhan, tetapi ia tetap mengasihi Tuhan. Nah, aplikasinya apa kepada anak-anak KOG? Di sini kita dapat melakukan pendekatan dialog dengan bertanya, jika adik-adik sedih dan marah, apakah adik-adik masih suka berdoa atau malas berdoa atau malas baca Alkitab? Nah, adik-adik, mari kita belajar dari Ayub. Meskipun di tengah kesulitan, ia tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan proyek ketaatan untuk anak-anak KOG di sini, lause-lause perlu menegaskan kepada anak-anak supaya mereka melakukan firman Tuhan. Jadi, adik-adik, mulai hari ini ada proyek ketaatan, yaitu tetap mencintai Tuhan. Kita harus suka berdoa, suka baca Alkitab, suka mengikuti ibadah dengan tenang, meskipun lewat ibadah online. Oke, selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati.